Selamat pagi Adenomania. Pagi hari ini ada di rumah ya, Bangun Jiwo, dimana di sekitar rumah ini banyak sekali yang menanam pohon jati ya. Dan ternyata setelah kita lakukan uji coba, itu juga pohon mahoni sebelah sana, pemanfaatan daun jati dan juga daun mahoni untuk media tanam adenium itu ternyata hasilnya cukup baik ya. Ini adalah contoh adenium jenis obesum ya. Obesum yang sudah di grafting dan kita aplikasikan media tanam menggunakan kompos dari daun jati dan juga daun mahoni yang jumlahnya cukup melimpah ada di sekitar Bangun Jiwo. Nah, bagaimana caranya untuk membuat kompos daun jati dan daun mahoni ini? Simak terus video ini dan nanti kita akan share bagaimana cara dan teknik untuk membuat dan memanfaatkan limbah sampah daun jati maupun daun mahoni untuk media tanam adenium. Selamat menyaksikan. Oke, saat ini kita berada di Kos Oren 2 ya, di Kembaran. Kita mau menunjukkan cara bagaimana membuat kompos dengan menggunakan bahan daun jati ya. Ini daun jati kering ya, ini daun jati kering yang kita kumpulkan dari rumah sekitar Bangun Jiwo. Kita ada banyak stok di sini, beberapa karung daun jati kering yang nanti akan kita proses menjadi kompos. Kemudian selain daun jati, kita juga butuh E4 ya, ini ya, E4 ini juga molase atau orang sering sebut tetes tebu ya. E4 dan molase ini gunanya untuk fermentasi ya, mempercepat proses pengkomposan. Sudah digiling nanti dicampur dengan ini larutan air yang sudah diberi campuran molase dan E4 tadi. Ini mesin saya beli online ya, mesin pemproses sederhana tapi cukup efektif untuk membuat kompos. Jadi prosesnya seperti itu ya. Daun jati kering digiling dulu menggunakan mesin pencacah daun ini. Kemudian nanti setelah digiling jadi potongan-potongan kecil seperti ini, kemudian baru diproses pengkomposan ya dengan menggunakan cairan E4 dan molase. Proses fermentasinya sendiri, pengkomposan ini kurang lebih selama 3 minggu sampai 4 minggu ya. Biasanya saya biarkan sebulan. Kemudian itu nanti dimasukkan lagi ke dalam karung dan setiap hari disiram dengan menggunakan larutan E4 dan molase.
sebelum menggunakan daun jati saya juga sudah pernah membuat, masih ada stok ya. Itu dulu dibuatnya menggunakan daun mahoni ya. Cuma karena tekstur daunnya terlalu keras dan juga kadang ada bawaannya, yaitu tangkai-tangkai ya, yang ukurannya sulit diprediksi. Kadang ada yang ukuran rata kecil, kadang ada ikutan tangkai besar, beresiko merusak mesin ini. Maka saya lebih senang menggunakan daun jati yang teksturnya lebih empuk dan lebih mudah untuk diproses menggunakan mesin sederhana ini. Kira-kira untuk menghabiskan satu karung ukuran 50 kilo seperti ini, itu butuh waktu sekitar 1 jaman ya. Nanti kita tunggu lebih lanjut hasilnya seperti apa. Ini masih diproses ya. Bisa dilihat gilingannya cukup lembut ya. Hasil gilingannya cukup lembut. Dan ini nanti tinggal diproses, dicampur dengan larutan EM4 dan molase. Dan ini adalah hasil akhir setelah proses penggilingan tadi menggunakan mesin. Ini juga sudah dicampur dengan molase dan EM4 ya. Dan ini juga ada sedikit campuran sekam padi tadi. Hasilnya seperti ini. Ya. Cukup lembut ya. Dan ini tinggal menunggu proses fermentasi pembusukan kurang lebih selama seminggu. Itu nanti oke, tahapan selanjutnya setelah daun jati tadi dicacah dengan menggunakan mesin cacah ya, itu secara rutin 2 hari sekali kita bolak-balik, kemudian kita semprot dengan menggunakan larutan air. Ini 2 liter dalam sprayer penyemprot ya, dengan ditambahkan 1 tutup botol EM4 dan molase. Gunanya untuk apa? EM4 dan molase atau tetes tebu ini prinsipnya adalah sebagai bakteri pengulai dan bakteri fermentasi ya, untuk mempercepat proses fermentasi, merubah daun yang sudah dipotong-potong tadi menggunakan mesin
diproses menjadi kompos yang siap pakai. Jadi MM4 ini mengandung berbagai macam organisme yang berperan dalam fermentasi, dan ada beberapa golongan utama yang terkandung dalam MM4, antara lain bakteri fotosintetik, Lactobacillus, kemudian Saccharomyces, juga Actinomycetes. Ya. Cara kerja dari M4 ini adalah dengan mempercepat proses dekomposisi ya, atau penguraian bahan organik dengan mengisi keseimbangan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh media tanam, khususnya tanah. Selain itu juga menghambat perkembangan bakteri patogen yang bersifat mengganggu, bersifat sebagai toksik terhadap tanaman. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai bagaimana cara untuk membuat kompos daun dengan menggunakan bahan limbah atau sampah daun jati ya. Dan simak terus video-video berikutnya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu ditanyakan atau dikomentari. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.